simak. Kembali saya atas nama BPP Apetmas, Sekretariat Sekolahnya. Terima kasih atas waktu dan sediaannya untuk bisa menerima kami. Saya kenalkan sebelumnya ini Pak Deden Samsudin, Ketua Umum Apetmas. Di sebelahnya Pak Prof. Suyatno. Ini baru dapat ya? Ini dari Barisan UP. Iya. Oh iya. Ini pakar akuntansi pemerintahan kita minta jadi. Iya. Bu Bidi juga. Prof. Terus saya sekretaris mendirikan yang kedua sama Pak Deden. Dan ini Pak Faisal, Wakil Ketua Umum, Bu Ella, dan ada sekretaris DPP. Ini ada lintas organisasi juga nih Pak Ketua. Ini Pak Deden juga dari mana? Pancasila ya? Iya. Oh, pemuda Pancasila. Ini Pak juga. Ini salam kita dari Pak Samsudin. Assalamualaikum. Iya, saya mungkin sedikit minta izin Pak Dasko menjelaskan tentang Apetmas kalau kali kita minta waktu ketemu gitu. Apetmas ini didirikan tahun 2014. Sebelumnya cikal bakalnya beberapa teman-teman di anggota BPD di Cianjur ya merasa perlu sebuah wadah yang nasional, kemudian dibentuklah untuk Jabar. Akhirnya 2014 kita bentuk asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Pendirinya itu ada Pak Yusuf Asari, waktu itu masih Menteri Perumahan, Pak Dodi ya. Sekarang ada beberapa yang support kita di penasehat, kemudian nanti bisa bantu kita juga Pak Dasko. Ada Pak Bamsud, kemudian ada Pak Samsudin juga ikut kan juga di penasehat dan dinas. Jadi dari berdiri 2014 kita sampai sekarang sudah ada 55 BPD dan BPJ Pak Dasko. Yang terbesar itu hampir seluruh kabupaten sudah bergabung dengan Apetmas itu Jawa Timur. Dan ini mungkin pengalaman awal kita dari 2014 cukup banyak kegiatan yang kita sudah lakukan di Bintai. Kemudian terakhir kita juga buat di Bali ya. Dan karena kita juga ada membuat munas sebelum akhir tahun ini, mudah-mudahan nanti mungkin bisa ada yang bicara dari anggota dewan yang bisa memberikan pemuatan anggota BPD. Karena ini anggota BPD ini sebenarnya mirip dengan anggota dewan di desa. Pak Dasko lebih paham. Jadi mungkin legislatifnya di desa itu BPD, mestinya memang mengawasi dan ikut menyetujui anggaran di desa. Ya. Terima kasih Pak Sufi yang sebagai wakil ketua DPR RI, yang mana mungkin kita diberikan waktu untuk datang juga. Nah, mungkin terlahirnya aplikasi ini dari berbarengan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada saat itu, alhamdulillah rapat paripurna RUU Desa menjadi Undang-Undang Nomor 6. Kita juga ikut hadirkan dana desa sekitar 1 miliar lebih. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita, apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi betul, kita sudah ada di beberapa kabupaten dan provinsi, yang mana alhamdulillah Apetmas ini sebuah rumah besar untuk BPD seluruh Indonesia yang berjumlah 74.956 desa. Nah, mungkin sebagai tupoksinya itu yaitu mengawasi, menampung aspirasi, memberikan informasi, dan mengesahkan dan merancang APBD di desa. Yang mana pada saat ini memang terus terang aja banyak hal yang memang dipikirkan dan dimasukkan dari BPD itu mengenai tunjangan dan siltap. Memang di situ tunjangan BPD hanya menerima tunjangan aja, sementara kepala desa tunjangan dan siltapnya. Kemudian dengan teman-teman ini dari Apetmas
berkenan untuk berkunjung ke Bapak Ketua. Ada beberapa hal barangkali kami selaku anggota Dewan Pembina, jadi apa membinasakan atau dibina. Jadi kami memang sangat concern sekali dengan aplikasi ini karena kita ingin mengoptimalkan pemberdayaan dari aplikasi itu sendiri dalam perannya membangun desa. Jadi kebetulan kami dari akademisi yaitu bidang kami adalah di akuntansi pemerintahan, sifat akuntansi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Jadi memang kami sangat concern untuk apalagi dengan undang-undang nomor 14 tentang desa. Ini yang banyak sekali isu yang sangat kental sekali. Alokasi dana desa ini tidak optimal, kemudian juga banyak sekali yang terkena masalah. Nah, harus dihotelkan gitu, tadi di hotel-hotel Prodeo kan gitu. Nah, ini tentu kami sangat tertarik sekali bagaimana kita bisa mengoptimalkan, memberdayakan sumber daya desa dan melalui tata kelola desa. Ini tentu yang kami sangat sekali. Jadi kami bahwa Apdinas ingin punya peran yang lebih optimal, lebih aktif. Itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa itu sendiri. Ketua BPD Jatim, kemudian kita sudah terima juga sama buku mensi terkait wacana perubahan undang-undang desa, di mana ada wacana penguatan peran dan fungsi kepala desa berupa masa tugas sampai 8 tahun dan siltap dari APBN. Sedangkan untuk anggota BPD yang terjadi adalah selalu kelemahan dan berupa pengurangan kewenangan. Mungkin itu hampir sama semua anggota BPD itu, termasuk juga tunjangan Pak Ketua. Yang terendah sekarang itu ada 150.000, tapi ada juga anggota BPD yang sekarang sampai 3 juta. Kalau kita bicara soal desa, ya masih banyak hal-hal yang memprihatinkan. Memang dana desa sih itu banyak, tapi kemudian penggunaannya tidak optimal. Kemudian badan usaha milik desa yang harusnya bisa berkembang, ya tetapi karena ya bukan cuma karena SDM, tapi biasanya tata kelolanya nggak bagus sehingga kemudian nggak jalan. Nah ini saya sudah ada kali mungkin 2-3 kali bicara dengan Pak Erick Thohir panjang lebar soal apa namanya dana desa. Tolong bahan-bahan yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika rapat dengar pendapat itu hasilnya bisa kita dapat sesuai yang kita harapkan. Nah tadi saya sudah barusan ada WA dengan Ketua Komisi 2, saya sudah minta supaya minggu ketiga atau paling lambat minggu ke-4 Agustus dari diadakan rapat dengar pendapatnya. Saya minta kawan-kawan persiapkan bahannya nanti sampai kita cita-citakan ini secara bertahap, kan pasti nggak bisa langsung, tapi secara bertahap akan ada perbaikan-perbaikan menuju ke arah situ. Dan saya pikir kawan-kawan di Komisi 2 tentunya akan juga semangat dan antusias membantu. Nah, saya pikir itu nanti kita akan segera agendakan aja supaya nanti bahannya lebih mantap dan pesertanya juga yang dari Apdinas juga agak lebih ramai sedikit. Kalau bisa dibawa juga perwakilan dari BPD supaya yang tadi yang bisa kasih masukan seperti dari Oga Dealer tadi, dari batu bara, langkat. Kalau langkat tuh Binjai langkat tuh relatif kan apalagi langkat ya, langkat tuh kan daerah-daerah Islam masih kan gitu. Jadi dia unsur Melayunya masih kencang gitu. Ini mungkin usulan juga, seperti yang saya bahas juga di soal IKM ya Pak Semenasko. Kita lihat kan ini pembangunan infrastrukturnya kan sebesar, lalu undang-undangnya sudah diketok untuk IKM ya. Nah, pasti Pak Asko dari sisi engineering masih paham banget juga ini. Saya lihat dari sisi inspeksinya itu masih kurang. Jadi saya khawatir kalau kita buru-buru tidak melihat dari sisi potensinya, terus pembangunan yang nggak sesuai standar gitu. Nah, ini nanti seperti apa nih, terutama infrastruktur yang membahayakan ulama ini. Mungkin saya nggak tahu apakah saya udah ada atau belum. Mungkin nggak dibentuk itu kayak badan pengawas KUPPK kan keuangannya, tapi dari sisi instruksinya, engineeringnya, Wakil Ketua
misalnya kayak badan pengawas konstruksi nasional misalnya ya, dan itu harus benar-benar nanti ada engineer yang sertifikasi untuk bisa melihat apakah pembangunan itu sesuai dengan standar dan memang bangun sesuai dengan anggaran. Agensi dengan Pak Wakil Ketua DPR Pak Suminto, ya ada beberapa hal yang sangat penting yang kita sampaikan, pertama dari sisi penguatan kapasitas, ya, kemudian penguatan tupoksi anggota BPD yang belakangan ini kami melihat agak sedikit menurun, ya. Di sisi lain dikuatkan, gitu. Dari sisi yang lain untuk anggota BPD itu dilemahkan. Kita juga melihat ini tidak adanya keseragaman tunjangan, ya, dari anggota-anggota BPD dari seluruh Indonesia. Ada yang dari 150.000, tapi ada juga yang sampai 3 juta. Padahal tugas mereka mengawasi, menyetujui, dan itu juga tidak ringan. Nah, tadi kita berharap dari Pak Suminto untuk bisa disampaikan, difasilitasi bahwa peran dan tugas fungsi anggota BPD ini juga sangat strategis dan ini perlu dikuatkan. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Bapak Subidasko SHMH, yang mana terus terang aja walaupun pembicaraan singkat tapi tetap kita nanti akan diperpanjang di Komisi 2. Itu luar biasa, yang mana terus terang aja banyak hal-hal yang memang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini banyak yang pemangkasan dari Undang-Undang Nomor 73 tahun lalu. Nah, makanya mudah-mudahan nanti kita bisa dengar pendapat dengan Komisi 2 itu lebih leluasa, dan kita juga mungkin akan mengundang rekan-rekan Ambilas di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa berkumpul di gedung Dewan yang terhormat ini. Yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kami adalah ingin bagaimana peran dari agensi untuk lebih optimal dalam pembangunan masyarakat desa. Nah, tentu ini yang harus kita optimalkan. Karena apa? Karena dengan pembangunan sumber daya manusia yang di daerah yang masih kurang, kita akan bisa membangun desa lebih unggul lagi. Jadi kita sudah buat peta jalan menuju desa unggul di Indonesia. Itu yang harus kita harapkan ke depan, kita Indonesia harus lebih maju lagi. Begitu saja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.